Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Triala Kotrino kosariri riwula walawul jenang kendul dul dolana wana wandelok manten ten ditenono besok gede dadi opo podang enak bagus sedang dang dangkro ekra kati kodok wah tadi kodok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat datang di obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar. Dan pada kesempatan hari ini kita bersama Radio Republik Indonesia Malang yang akan kembali mengajak para pemirsa RRI Net dan juga para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Baru saja kami menyajikan sebuah permainan dengan lirik lagu permainan tradisional Gotri ala Gotri. Jadi hari ini dalam obrolan budaya kami akan mengajak Anda untuk kembali mengenang masa lalu, bernostalgia, menyelami kearifan lokal dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam permainan tradisional. Permainan tradisional dalam masyarakat Jawa bukan hanya hiburan, tetapi juga cermin budaya dan sekaligus ini merupakan pembentuk karakter generasi bangsa. Maka dari itu, mari bersama-sama kita gali dan kita hidupkan kembali warisan permainan tradisional untuk para generasi muda supaya permainan ini benar-benar tidak lenyap di telan oleh zaman yang serba digital. Baik pemirsa, bersama saya Bu Deme dan kali ini sudah hadir dua tamu spesial saya. Beliau seorang seniman dan juga pemerhati budaya. Ada Mbah Jo di sini, Pak Samsul, siapa ya, Pak Samsul Arifin, bukan ya Pak? Samsul Subakri. Pak Samsul Subakri, tapi lebih famous dikenal sebagai Mbah Jo ya. Yeah. Apa kabar nih Mbah Jo? Baik-baik. Ya. Luar biasa. Tadi kita udah sedikit main itu ya, permainan tradisional ya. Jadi Mbah Jo, saya hari ini bahagia dan saya senyum-senyum sendiri ya. Soalnya mengenang kembali permainan saya pada zaman dulu. Wah luar biasa. Luar biasa. Mbah Jo, terima kasih banyak kehadirannya di sela-sela kesibukan panjenengan ya. Oke, baik, nanti kita akan ngobrol ya Mbah Jo ya. Oke, baik, yang kedua ada Mas apa Le apa Kang iki ya. Kak Heri Prapanja. Nah, beliau ini seorang seniman musik dan juga pelukis mural, begitu ya, Kang? Oke, dipakai Kang, mikrofonnya Kang. Sehat? Belum, alhamdulillah. Sehat ya, belum jadi seniman, belum? masih pekerja seni. Oh, pekerja seni, bisa aja ya. Rendah hati sekali panjenengan ya. Kang Heri, matur sembah nuwun sampun rawuh di obrolan budaya kali ini. Yang jelas kita senang banget dan di depan saya ini sudah ada beberapa properti nih permainan tradisional nih Mbak Jo ya. Seru sekali kalau kita berbicara tentang permainan tradisional ini bukan hanya di Jawa saja. Saya yakin di seluruh Nusantara itu punya permainan tradisional sendiri-sendiri ya Mbak Jo ya. Nah, oke Mbak Jo, pertanyaan pertama. Ini kalau menurut panjenengan, ini permainan tradisional dalam konteks budaya Jawa itu seperti apa Mbak Jo? Monggo. Terima kasih. Jadi yang pertama harus kita luruskan adalah bermain itu serius, bermain itu sungguhan. Oh gitu ya? Bukan main-main ya Mbak Jo? Bukan main-main. Karena apa? Beda kita dengan orang-orang di luar negeri sana, mereka menyebutnya olahraga itu sebagai games. Nah kita menyebutnya itu, kita di Jawa kenal ya, ini ada yang namanya dolan dan dolanan. Kalau dolan itu berarti pergi ke satu tempat, main ke satu tempat, dan ketika dolanan itu menggunakan alat yang nantinya akan saya tunjukkan ini. Nah, sehubungan dengan itu kita juga harus meluruskan kata main sendiri itu kan berasal dari bahasa Melayu yang sulit diterjemahkan, tidak semudah bahasa yang lain. Oke. Karena kalau kita buka KBBI, makanya saya ngomongin main ini serius. Nah, main ini serius. Main itu sungguhan. Bahkan ketika karena dalam bermain ini akan membentuk karakter. Makanya ada aturan main. Nah, jadi yang membedakan anak-anak zaman dulu dan anak zaman sekarang itu jelas sekali.
anak zaman dulu sekarang jadi kita. Gitu ya. Nah, maksudnya begini, alat dan cara bermainnya yang berbeda. Kalau kita dulu alat kita cari sendiri, Betul. bahan kita cari sendiri. Nah kemudian kalau anak-anak zaman sekarang kan dapatnya minta, diberi, Betul. dibelikan. Mendapatkan kemudahan Ye, gitu ya Mbak sehingga Jo ya. tidak ada effort, tidak ada rasa eman, kalau bahasa saya tidak mempunyai perasaan sayang dengan benda-bendanya. Kalau kita dulu bermain dengan pecahan genting, ini ya, kita jengkel, kita marah, kita banting, rusak, besok cari lagi. Ya. Tapi kalau anak sekarang bermain dengan Android, bisa dibayangkan, ya kalau merek-merek yang harganya di bawah 1 juta, kalau yang harganya di atas puluhan juta, sekali banting bangkrut bapaknya. Iya betul, tapi mohon maaf Mbak Joni tak potong sebentar ya. Nggih. Ya jangankan ini apa, kalau saya nyebutnya ini kereweng ya. Nggih. Orang saya aja pada waktu itu kereweng habis main aja masih saya eman-eman, Nah, saya simpen lagi. Kita simpen sama seperti anak-anak bermain, mereka punya apa namanya gico istilahnya, gico. gico, ya. Gico itu seperti lucky charm, jadi untuk kemujuran maka disimpan. Makanya nanti saya bawakan batu, ada potongan lidi, ada kayu yang memang kita pakai untuk bermain, dan dengan bermain itu membentuk karakter. Oke baik, seperti itu ya Mbak Jo ya. Nggih. Berarti tadi harus bisa membedakan dolan sama dolanan. Dolanan. Bermain itu, main itu berarti serius gitu Nggih. ya. Karena ada nilai-nilai di dalamnya Ada ya. nilai-nilai. Oke. Makanya dalam permainan itu ada 3 kemungkinan. Menang, kalah, seri atau bedu kalau orang Jawa ngomong. Oke. Nah, tetapi ketika melanggar aturan maka dia dianggap curang atau beling. Jadi di dalam permainan sudah diajarkan bahwa ini benar, ini salah. Meskipun ketika melakukan kesalahan, ketika tidak disengaja, itu mendapat semacam diampuni lah atau Oke. disepuro, Nggak kena ditoleransi. sanksi, bukan langsung kena sanksi ya? Ditoleransi. Oke. Sama juga dengan konsep inklusi. Oke, baik. Inklusi itu ketika ada peserta yang tidak setara. Mungkin tidak setara umurnya, Iya. mohon maaf tidak setara fisiknya, mungkin karena mengalami kekurangan ya, atau yang sekarang lazim disebut disabilitas. Oke. Tetap diikutkan tapi dengan konsep pupuk bawang. Pupuk bawang. Ya. Nah, ini bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia Nah, gimana itu pupuk bawang? Pupuk gitu? bawang itu pemain-pemain yang diberi ekstra perlakuan khusus, betul Mas Heri. Oke. Jadi perlakuan khusus, dia ikut bermain dalam artian tidak hanya sekedar meramaikan, meskipun dia diberi keistimewaan. Itu pupuk bawang. Oh, oke. Jadi makna dari pupuk bawang itu seperti itu ya. Ye, jadi tidak ada lagi apa pembulian atau perundungan atau tidak diikutkan main, diskriminasi, mohon maaf ya. Oke. Tidak ada diskriminasi. Bahkan permainan itu ada yang kalau bahasa dulu kita tidak ada sebutannya ya. Kalau bahasa sekarang mungkin yang bisa dimainkan oleh anak laki-laki dan anak perempuan bersama-sama. Seperti itu ya Mbak Jo ya. Nggih. Oke. Baik, jadi memang dalam permainan tradisional yang kita miliki itu banyak sekali ya Mbak Jo ya. Nggih. Ini tahu nggak sih Mbak Jo ini kira-kira dari kapan sih munculnya permainan-permainan tradisional ini? Ada nggak sih permainan yang mungkin sekarang masih banyak dikenal oleh generasi sekarang itu kan yang masih familiar itu kan kayak gobak Gobak sodor sodor, itu ya. engklek. Apakah itu juga permainan-permainan yang memang peninggalan, kita tahu kan bahwa kita tuh memang dijajah pada masa kolonial, apakah itu ada unsur kolonialnya begitu? Nggih. Jadi kalau dalam permainan itu sebenarnya kan saya sendiri melakukan sebuah penelitian kecil Oke. ya. Ada permainan-permainan itu yang khas Asia. Khas Asia itu contohnya seperti permainan ini. Nah, ini permainan ada yang menyebutnya pate lele atau jentik. Jentik itu kalau saya nanti yang bisa nyebutnya ya. diperagakan cara mainnya itu. Permainan ini menyebar bahkan sampai ke Nepal. Tapi dengan nama yang Nama berbeda yang ya. beda, Tapi Nepal, oke. India, terus kemudian Pakistan, Filipina, Indonesia, ini banyak sekali juga. Nah, terus kemudian bedanya dengan mainan yang tadi ya, apakah ada korelasinya dengan era kolonial? Ya.
ya memang ingatan kita yang paling dekat adalah masa-masa kolonial. Ada itu Mbak Jo. Ya, Dulu dikenal di Belanda juga. ya. Oke. Gotri itu kalau di sana dikenal sebagai gotrai. Oh, gotrai. Gotrai ala Gotray, gotrai. wah, maklum, punya rocker, Gotray ala Gotray, Gotray, Soalnya Terus go, loh, Mas Heri. mereka belum menguasai jadi mencoba. Ya. Gotrai. go, jalan, Gotray, try, coba, coba Oke, ya, masuk, ya. masuk, Pergi masuk, untuk mencoba, pergi masuk untuk ini mencoba. ya. Nah, Loh, Nah, Kang Heri bahaya ini. jadi inilah, jadi dalam bermain itu yang pertama prinsipnya adalah bergembira. Oke, Ketika bermain tidak mendatangkan kegembiraan, maka orang nggak mau main. ya. Sehingga proses belajar tentang pola-pola dasar kehidupan ini sangat sulit untuk ditularkan. Nah, kembali ke permainan-permainan yang populer, banyak permainan populer yang memang sejak zaman konon ceritanya ini sebelum kedatangan para orang asing sudah ada. Salah satu buku yang mencatatnya adalah Jongtropen. Jongtropen. Jongtropen ini sebuah buku yang ditulis oleh mungkin pemerintah kolonial zaman Oke, itu yang mengkoleksi tentang nama-nama permainan dari seluruh Nusantara. Oh gitu, Iya. di dalam buku itu Jongtropen ya, namanya ya? Jongtropen. Jongtropen. Iya. Dan saya juga mendapat informasi ada juga sebuah kitab kuno yang memang asli Nusantara. Kalau tidak salah judulnya adalah terjemahannya ya, Siksa Kandang Karesian. Itu juga konon katanya memuat cerita tentang permainan-permainan rakyat yang saya sampai saat ini belum memperoleh kesempatan pegang buku itu. Siksa Kandang Karesian. Karesian. Ya, ini yang Oke. bercerita tentang kehidupan seorang resi yang menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Nah, di sana ada penggalan yang bercerita tentang dolanan, tentang mainan-mainan ini. Karena mainan-mainan ini membentuk karakter. Oke. Yaitu tadi yang pertama sportivitas, terus kemudian kreativitas. Nah, saya berharap permainan-permainan ini kalaupun memang dia tidak bisa dikembangkan, setidaknya spiritnya atau prinsip bermainnya. Saya juga mendukung Mas Heri ketika dimintai tolong untuk mengisi di Kampung Sinau ya. Wah seru Ya. sekali nih ya. Jadi saya mencoba untuk bahasanya menyesuaikan diri. Nah, kalau dulu anak bisa pelayon, bisa lari, lah sekarang mau lari di mana? Iya, semakin sempit saja ya, nggak ada ruang ya Iya. bagi anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak bermain menggunakan alat-alat elektronik, kalau dia tidak paham prinsip bermain, maka sayang sekali. Oke, baik. Nah, Mbah Jo, ini kan tadi disebutkan ini ada pati lele, Pati lele. ya, atau jentik ya. Jadi Ya. kalau kita lihat di properti yang Mbah Jo bawa ini kan memang permainan-permainan zaman saya dulu. Jadi sudah dekat dah dengan permainan seperti ini. Sebetulnya saya juga nggak paham. Setiap permainan ini mempunyai nilai atau makna filosofi. Oh nggak ya? iya. Contohnya dari sekian ini yang ada ini Mbah Jo mungkin bisa diambil salah satu gitu. Iya. Sekarang saya tunjukkan ya, ada permainan yang sekarang kalau dipandang dari sisi scientifical. Wah, ngomong scientifical. Wah, Boleh buat nggak? iki Kang Heri apa iki? Kalau kita nggak ngomong yang seperti itu nanti Iya. ya. Contohnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini Iku sederhana ini. apa iku Mbah Jo jenenge Ini iku? sebuah tabung bambu ya, yang nanti dulu itu Buat kita pistol-pistolan? sumbat. Ya, Iya. kita sumbat dengan bunga petai Cina. Oke, atau indra ya. Nggih, indra bisa atau dengan ini jambu air. Ah, putik jambu air tuh kita tekan, kemudian kita isi lagi, kita tekan. Oke. Dia akan meletup, Ya. bunyi. Ini kan prinsip dasarnya pneumatik. Nah, sekarang orang-orang main PCP. Nah, PCP itu senapan yang bertenaga angin itu loh. Nah, kan dasarnya dari ini. Oke, jadi di zaman dulu tuh nenek moyang kita tuh Ya, sudah keren-keren ngomong, ya. Sudah ngomong pneumatik lah. Prototipe sudah ada. Prototipe-nya. Cuman istilahnya belum ada waktu itu ya. Nah, Oke. sekarang masih tetap bisa digunakan, tapi ya itu tadi mengingat tidak adanya bunga petai Cina, sudah sulit cari indra, sudah sulit cari jambu air.
Itu di kota itu Mbak Jo. Ya, Kalau di kampung ada. saya kebetulan alhamdulillah masih Iya. banyak. Oh dari kampung tuh? Iya. Saya bangga jadi orang kampung Oh iya, Mbak Jo. saya juga bangga hidup di pinggir kali. Iya. Nah, akhirnya kemarin kita menggunakan kertas koran yang dibasahi. Jadi bunyi. Makanya kalau permainan-permainan ini baru yang ngomong scientifical. Terus kemudian mainan-mainan yang menggunakan gaco, yang menggunakan penanda, ini marker penanda. Ini kan untuk menandai giliran. Oh jauh sebelum kita disuruh budaya ngantri dari luar negeri sana, kita sudah tahu caranya ngantri. Tapi ngantri kita bukan ngantri kayak mereka. Mereka kan datang, siapa yang datang dulu di depan. Nah kalau kita datangnya bareng. Oke, maka pakai itu tadi ya. Nah ada istilahnya home pimpah, undi. Ya, atau shoot gitu ya. Ya home pimpah itu kalau pesertanya lebih dari 3 orang. Maka dia harus undi. Siapa yang keluar dulu urutannya. Kemudian sisa terakhir 2 undi. Tong tong ji sing kotong kalah siji. Ngeluarkan jarinya kan. Oke. Gajah, uwong, semut. Heeh. Tuh. Masih Kalau hafal ya Mbak Jo ya? lo yang masih hafal, humpi lah humpimpa bolak-balik tahu mentah itu berarti harus putih. Wodowo kalau wodowo. Wodowo sing dawa dadi ya itu. Konsep-konsep undi yang membuat kita memang harus bisa cepat mengambil keputusan di menit-menit bahkan detik-detik terakhir. Nah, wodowo sing dawa ora dadi kan. Nggak enak kalau kayak gitu Ya ya. kan. Jadi Oke. humpimpa bolak-balik tahu mateng lah gitu kan harus begini. Oke, baik. Nah, Jadi Mbak Jo, semua mengajarkan ada memang ada nilai-nilai Iya. ya untuk membentuk karakter anak muda pada masa itu ya Mbak Jo ya. Iya. Soalnya kalau kita lihat ya, ini Kang Heri nanti kita juga akan ngobrol sama panjenengan dari kacamata seorang seniman musik dan juga pelukis nih. Tapi saya selesaikan dulu dengan Mbak Jo ini ya. Nanti giliran Kang Heri ini diam-diam gitu ya. Saya pupuk bawang. Ya, saya senang sama Mas Iya. Heri ini karena kan belakangan ini Mas Heri lagi mengembangkan satu tempat yang memungkinkan anak-anak bermain tapi masih perlu ekstra sentuhan. Oke. Karena sudah sulit sekali cari tempat yang cukup luas untuk bermain. Oke, siap. Yo. Nanti dikabarin saya nih Kang Heri, saya siap loh untuk Siap. gabung di sana mengumpulkan anak-anak supaya lebih mengenal permainan-permainan kita pada zaman dulu ya. Karena kalau dilihat ini agak miris juga ya Mbah Jo Oh, sama Kang Heri. Sekarang ini anak itu banyak apa ya ketergantungan Ya. jadi sama gadget karena di situ juga banyak permainan Mbah Jo. Ya. Yang mereka itu mungkin bisa mengatakan bahwa permainan tradisional ini sudah nggak relate dengan zaman sekarang, Nah, mereka lebih senang dengan permainan digital, Iya. semacam game seperti itu. Kalau Iya. menurut panjenengan gimana ini? Baik, nah ini penting banget. Kita mengenal adanya NFT, non fungible token, mun ngocak Madura deh iya. Nah, itu bahasa Aduh, Maduranya. lemah. Jadi Sekalangkong, ya. sekalangkong. Jadi ada benda-benda yang dipakai sebagai penanda bukti kalau dia menang atau kalah dan tidak bisa dipertukarkan untuk barang yang lain. Nah, contohnya anak-anak yang bermain dengan mainan elektronik itu ada poinnya. Sebelum dia dapat poin, dia harus tukar dulu, beli lah kalau bahasa kita beli. Ya, top up dan sebagainya. Oke. Apakah leluhur kita tidak mengajarkan? Leluhur kita mengajarkan. Oke, dengan cara? Dengan cara kamu jangan minta, Oke. kamu cari. Makanya dulu kumpulkan tutup botol, zaman saya kan begitu. Iya. Kumpulkan bungkus rokok, kumpulkan bungkus permen, bahkan kumpulkan pecahan piring. Mm-mm. Karena semakin sulit didapat, semakin tinggi nilainya. Oke. Itulah yang dipakai untuk toh-tohan. Toh-tohan itu bahasanya taruhan. Taruhan, totohan ya. Ya. Dan kita banyak orang yang tidak sependapat dengan istilah totohan karena dianggap gambling, Oke, judi. siap. Kita tidak berjudi dalam artian untuk mencari keuntungan semata, tapi di sini mengajarkan konsekuensi. Nomor 1 adalah effort, upaya. Supaya bisa bermain, upaya, ngumpulkan, entah minta, entah cari. Tidak peduli anak orang kaya ataupun anak orang tidak punya, ketika main, iki dulinan apa saiki umpamanya? Pasaran, ayo. Duitnya apa? Uangnya apa? Oh, uangnya daun, kita cari daun.
Nah, satu itu. Kedua, yang saya cerita di awal tadi, bermain itu serius, ya. Bermain itu sungguhan. Kalah dan menangnya ketika taruhan itu benar-benar terasa. Bude punya satu kreweng, saya punya satu kreweng. Kita adu, saya kalah, ini dipek sama Bude, diambil. Begitu juga saya, ketika saya menang saya ambil semua. Kalahnya terasa banget tuh. Ya. Kehilangan. Nah, tapi jangan lupa kita juga diajarkan apa yang namanya balen. Balen, nah balen bukan dalam artian kembali ke mantan. Saya nggak ikut-ikut loh Kang Heri ya. Balen itu begini, saya main sama Mas Heri. Ternyata saya ini kalah sampai 10 keping. Karena waktu masih ada, Mas Heri kasih balen kepada saya, dikasih kembalian. Tidak Biar sejumlah. permainan berlanjut. Biar permainan berlanjut. Oh gitu Tadi ya. kalah 10 dikasih balen 2. Diharapkan berhenti biar besok ikut main. Tapi kalau balen ini saya pakai main lagi dan saya kalah, saya nggak diberi lagi. Oke, dikasih kesempatan satu kali Ya. lah ya. Oke. Tuh. Itu mengajarkan juga untuk ketika kita menang juga nggak boleh egois Ye. gitu ya. Bahkan ada semacam aturan yang tidak tertulis. Kita bermain ada 5-6 orang. Kemudian ada pemenang tunggal. Yang dia memiliki memenangkan semua bendanya tadi. Maka di akhir sesi itu dia akan bilang buraan. Oke. Sehingga kenapa kok diburaan? Ini nanti biar terdistribusi lagi, Iya. besok ikut main Bisa. lagi. Oke. Gitu. Oke. Jadi sip. kalau maunya sekarang itu apa ya? Ada orang yang punya kebiasaan berbagi. Itu bukan show, itu bukan sekedar menunjukkan, tapi sebenarnya memang secara naluriah ini kita ingin berbagi. Oke, luar biasa ya makna dari nilai filosofis dari Oh iya. permainan tradisional. Diajarkan lewat permainan. Nah, Oke. Cara nggak langsung belajar tiap orang gitu. Iya benar banget. musik saja disebut mainkan musikmu. Wah. Mainkan Kang Heri. Gak bawa alatnya ya, wis. Udah cocok ini kayak rocker ya. Oke, tapi Bajo kalau pada masa-masa Bajo itu yang menjadi permainan favorit gitu apa zaman dulu? Masih nggak dikenalkan sama cucunya mungkin? Cucu saya umurnya kan baru 7 Oh, bulan. belum besar ya, Tapi iya. kalau yang saya bagikan, ya saya menyesuaikan dengan siapa yang undang. Oke, Nah, siap. kalau yang undang RRI gini ya saya akan ngomongnya lebih ya, lebih ngelit. Oh. Nah, jadi artinya gini, saya menyesuaikan. Ada juga daerah-daerah yang meskipun disebut kabupaten ya, daerah-daerah rural, itu yang memang sudah banyak melupakan. Karena anak-anak waktunya banyak tersita untuk kegiatan Belajar, lain. Iya. Orang tua sekarang lebih mengutamakan kecerdasan. Intelektual ya, IQ ya. Jadi waktunya kursus, waktunya les, waktunya belajar lain-lain. Saya nggak ngomong yang lain-lain ya, sensitif. Iya, sensitif ya Mbak Jo ya. Yang kita ketahui memang banyak kegiatan anak-anak sekarang memang banyak dihabiskan kan sekarang di kota sendiri kan juga sudah diberlakukan full day ya Mas ya. Belum nanti mereka les ini dan itu. Jadi sepertinya ruang untuk yang diberikan kepada anak-anak ini memang kurang ya Mbak Jo ya. Jadi Oke. bermain itu menghasilkan 3 kategori. Yang pertama kategori yang paling rendah, di mana anak ini selalu kalah. Oke. Dia kecerdasannya mungkin rendah, tapi fisiknya kuat. Ya. Dan mentalnya kuat. Nah, nggak ada bully ini. Kualitas kedua, ini anak yang lincah. Dia bisa menang, bisa kalah. Kecerdasannya pun ya rata-rata. Rata-rata. Tapi itu tadi, menjadi anak yang gesit. Yang ketiga, ini kualitas anak yang pandai atau cerdas. Cerdas secara emosional dan cerdas secara intelektual. Sehingga dia ini selalu menang gitu. Mendominasi biasanya. Bisa mendominasi dan dia pintar mengorganisir. Oke. Jumlahnya tidak banyak. Nah, Cuman sekian persen ya dari tiga tadi. bedanya ketika anak-anak sekarang ini dipush atau ditekan dengan beban-beban akademik, saya sendiri juga prihatin. Harusnya orang tua ini memberi kesempatan anak bermain, karena bermain itu is a serious business. Waduh, Kang Heri, Ini go try ini Kang Heri ya. Go try ya, kalau Bajo juga bisa apa itu tadi Bajo?
bermain itu adalah is a serious business. Serius bisnis Jadi gitu ya. gini, kami dulu diajarkan, lek dulinan sing temenan, barang temenan ojo Digawe digawe dulinan. dulinan. Bermainlah yang bersungguh-sungguh, tetapi barang sungguhan jangan dibuat mainan. Nah itu kayak zaman sekarang. Saya nggak jadi deh Mbak Jo. Nah. Ya. Jadi Oke. sebenarnya kita ini lebih cocok kepada parenting ya, Iya. sehingga orang tua itu paham bahwa untuk menjalani kehidupan itu nanti nggak tentu kok seorang ahli matematika itu Yes, hidupnya betul, sukses. betul. Ya, bukannya kita menyepelekan ya, tetapi ketika anak-anak itu sudah diajarkan tentang prinsip dasar kehidupan, bagaimana berbagi, bagaimana respect ya, menghormati dan sebagainya, makanya banyak permainan-permainan yang disertai lagu. Ya kayak tadi ya. Lakon Oke. itu. Nah, disitulah mengajarkan. Nah, termasuk nanti tugasnya Kang Mas Heri Heri ini ini ya, ya. betul, Mas Heri ini heeh. bagaimana menciptakan lagu anak-anak tanpa royalti ya. Ini Kang Heri soalnya lagi rame banget loh Kang ya. Apalagi kalau buat anak-anak gitu Oh ya. iya. Oke, jadi seperti itu ya Mbak Jo ya. Oke, baik Mbak Jo, nanti kita sambung lagi itu tadi Iya. dari kacamata atau sudut pandang seorang Mbak Jo ya. Iya. Ini juga pelestari budaya ya. Apa Iya. sih istilahnya seniman? Wes macem-macem lah Mbak Jo nih Iya. saya lihat ya. Iya. Oke, baik nanti kita lanjut lagi. Sekarang saya akan beralih ke Kang Heri, siapa ini namanya? Prapanca. Heri Prapanca. Tadi kan sudah dengar ini dari Mbah Jo ya. Nah ini gimana panjenengan ini kan seorang seniman dalam menuangkan kekayaan budaya dalam karya seni, khususnya dalam permainan tradisional, baik itu seni musik atau dilukis gitu. Ya mungkin kembali ke dasar dulu. Jadi memang anak sekarang itu perlu mengenal main-mainnya orang zaman dulu. Orang kita ya. Iya. Zaman kita. Kita Soalnya- orang, saudara. Menurut saya di situ ada pembentukan mental, terus belajar mandiri. Jadi anak dulu nggak cengeng, wis biasa dihukum soalnya. Iya. Kalah bermain dihukum gitu. Nah, sekarang dihukum sedikit aja lapor Iya betul. gitu. Oke. Jadi mungkin ya itu, kalau pengen peduli sama generasi sekarang ya mencoba cara-cara orang dulu, Digawe Jadi- mentolo. cara bermainnya, tapi ya tetap dikasih edukasi yang pengetahuan kayak alasannya gitu. Oke. Kenapa kita ngasih pelajaran seperti ini, tujuannya seperti ini kan Oke, gitu. jadi harus dijelaskan seperti Iya. itu ya Kang Heri ya. Nah, jenengan ini selaku pegiat rumah apa tadi? Oma Kampung Sinau. Kampung Sinau ya. Tadi Iya. disampaikan Mbah Jo. Berarti ada wacana ya ini sudah berapa lama ini berdiri? Masih dalam proses Masih apa sudah- rintisan. Oh, belum. Jadi awalnya Mas Heri ini punya satu tempat yang dinamai Guwo Singo. Waduh, wedi aku kate dolen rono sampean noro-goro ngono kan? Duh, Ya Allah. dijelaskan dulu Oh nanti. iya, wis, oke. Jadi Guwo Singo itu diterjemahkan sebagai lugune wong Jawa sinau ngopi. Oh, alah Nah, jenengan iki ya pinter temen golek istilah iku. Nah, itu yang anak-anak muda, kita yang Soalnya tua-tua tinggal ngikut. saya sesuaikan sama karakter saya. Oke. Kalau saya di entertain Malang itu dikenal namanya Singo Pakis. Nah, Singo pakis. Oh. Padahal rumah saya di Dinoyo. Kenapa kok jadi dipakis? Nggak tahu ya, itu sebutan teman-teman saja. Oke, baik. Berarti ini masih belum terrealisasi ya? Udah jalan apa belum ini? kalau saya melihatnya perjalanan ini di tahun ke-8 hanya untuk apa ya, declare-nya ya, untuk apa? Kalau bahasanya proklamasinya mungkin ya kita, kalau saya dorong aja Mas Heri ini 17 Agustus nanti Nah. memproklamasikan. Betul, ini momentum yang tepat juga nih Mas Heri ya, karena Iya. ini kan juga kita ini kan masuk di bulan Agustus Oh ya. iya, Ini akan bulan-bulan memperingati kemerdekaan. kemerdekaan Republik Indonesia yang Itulah. ke-80. Jadi ini momen yang tepat untuk mendeklarkan apa yang Iya. sudah dibangun beliau selama Iya. 8 tahun ini. Mudah-mudahan ya didengar oleh pemerintah karena ini hal yang bagus. Iya. Iya, Apalagi amin. Nanti di dalamnya juga coba dihidupkan kembali permainan-permainan tradisional begitu Kang Heri. Begitu. Kalau jenengan lihat ya,
anak-anak zaman dulu sama zaman sekarang ya, apa ini karena ketergantungan gadget juga karena banyak orang tua yang sibuk juga ya Mbak Jo ya. Jadi memang karakter yang terbentuk itu beda banget dengan model-model kita yang tahan banting gini ya. Nggih. Jadi kita ini punya namanya PSR. Wah. Ono Kalau- maneh. Loh iya perusahaan CSR. Nah, kita PSR, Personal Social Responsibility loh. Oh, personal. Tanggung jawab sosial pribadi kami. Oke. Ini biar keren lah. Oke, baik. Nah, Ya, biar ya. keren ya. Oh iya. Nah, ya, Oke. intelektual. Jadi nah tanggung jawab sosial kami sebagai warga masyarakat, terutama yang menyandang predikat sebagai pengamat, orang mek maido. Kita Oke. tidak hanya komentar, terutama seperti para pelaku seni yang lain yang mereka juga ingin terlibat. Nah, karena dalam proses bermain, kembali lagi kepada bermain. Dulu ada istilah dadi. Dadi itu apa sih? Kalau di bahasa Indonesia kan menjadi. Undian, umpamanya ya. Ini ceritanya main. Kalau peta umpet ya, yang paling dikenal seluruh Indonesia kan peta umpet. Satu orang berjaga sementara lainnya sembunyi. Ini kan sebenarnya bukan hukuman. Tetapi menggambarkan sebagai layanan. Orang yang jadi tadi. Ya, dia yang melayani sehingga permainan tadi bisa berlanjut. Yang jadi ini termasuk yang kena hukuman ini Nggih, tadi ya. nah, Oke. sebenarnya bukan hukuman. Itu sebagai apa? Tugas. Oke. Jadi Kalau menurut saya malah banyak masukan. Besoknya bisa jadi detektif dia. ya, Ahli kemampuan- mencari orang sembunyi. Dulu pun ada, bahkan sampai yang khas Malang ya. Di tempat lain mungkin beda. Jadi nanti saya akan cerita sisi geografisnya. Ada permainan ini yang dimainkan oleh kawasan Malang di sebelah selatan dan barat, yang biasa disebut sebagai kawasan Mataraman. Oke. Makanya di sana banyak menggunakan bahasa-bahasa yang mirip dengan Jawa Tengah. Mm-mm. Ada permainan yang mirip tapi dengan beda lagu. Mm-mm. Kalau yang di selatan itu Mataraman, mereka cublak-cublak suweng ya, Iya. cublak-cublak suweng, suweng ngeteng gelenter dan seterusnya. Di kami juga punya. Mm-mm. Kami orang-orang yang masih keturunan dari kawasan Tengger, Mm-mm. ya, kawasan Tengger itu punya namanya cungkup, cungkup milang kunde, milang arum, arum simbaratan, tak cungkup maesan. Nah, itu mainnya hampir sama. Kayak jublak-jublak suang ini tadi Mirip. ya. Oke. Itu tahun berapa Mbak Joko? Saya belum dengar ya. waktu itu ya. Loh, kalah tua. Oh, alhamdulillah berarti saya masih muda ya Mbak Jo ya. Atau dulunya Cooper, nggak pernah bermain. Oh gitu ya. Nah, Iya tapi kayaknya memang sepertinya seperti itu. Lagu-lagu tersebut saya temukan juga, saya memang sempat memainkan, itu pun saya dapatnya dari mbah. Nah, malah Pak Lik saya, paman saya, belum sempat main karena Pak Lik saya dengan saya usianya nggak beda jauh. Gitu. Oke, baik. Aduh seru sekali kalau kita berbicara tentang permainan tradisional. Tadi sudah disampaikan Mbah Jo banyak sekali. Ini bisa menjadi salah satu cara bagaimana mengajarkan anak-anak kita mempunyai karakter yang seperti Kuat. disampaikan Kang Heri tadi juga kuat, mandiri gitu ya. Jadi juga mengajarkan nilai sportivitas gitu ya Mbak Jo ya, kebersamaan seperti itu. Nah, nanti kita akan gali lebih dalam lagi bersama Kang Heri dan juga Mbah Jo. Untuk itu para pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net.
Masih kembali dalam obrolan budaya RRI.net dan bersama Radio Republik Indonesia Malang. Tentunya masih setia bersama saya Bu Deme dan kedua tamu istimewa saya hari ini ada Mbah Jo dan juga Kang Heri. Jangan lupa RRI.net tonton yang Anda dengar. Baik, kembali lagi dalam ini permainan tradisional yang mengajak para pemirsa dan juga pendengar untuk mengenal nilai-nilai luhur di dalam permainan tradisional Jawa, kemudian bernostalgia hari ini ya Mbak Jo ya, kita banyak nostalgia gitu dan juga ini tantangan dalam pelestariannya. Ini saya ke Kang Heri dulu. Kang Heri, saya kok enaknya manggil Kang gitu ya, kayaknya lebih dekat gitu. Oh iya. Iya, kalau jenengan tak panggil Mas Jo juga kan sama Mas Heri ya. Memang Kang itu kan sebutan untuk orang Kakang. Iya. ya Kakang gitu ya. Akrab. Kang Heri, ini kan memang membuat kita itu agak miris, bahkan nggak jauh-jauh anak saya sendiri juga ini juga lama-lama kayak sedikit apatis gitu. Saya memang agak keras gitu ya. Jadi memang parenting saya itu juga parenting keras gitu Mbak Jo, kayak zaman orang tua saya dulu bagaimana mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada saya gitu. Itu pun yang saya ajarkan kepada anak saya. Ini kan memang di tengah gempuran teknologi semuanya serba digital, permainan apapun gitu ada. Nah ini kalau menurut Kang Heri tantangan yang kita hadapi untuk kembali menghidupkan permainan-permainan tradisional yang syarat akan makna ini seperti apa ini menurut Kang Heri? Kalau menurut saya mengumpulkan narasumber. Oke, siap kayak- ini aku kayak juga mau ini Kang. Beliau ini sosok Mbak Jo ini sudah sedikit sekali pelaku yang seperti Mbak Jo ini. Saya daftar Korbannya boleh Mbak yang Jo? banyak. Bahkan Pelaku deh. kan di sekolah juga nggak ada Betul, betul. cara beliau mengajar itu nggak ada di sekolah. Jadi ya gitu ekstrakurikuler Mbak Jo ya. Eskul. Ini belum ada ya memang ya, apa ada sebagian sekolah atau belum semuanya Mbak Jo ya? Mungkin butuh masukan juga untuk pemerintah nantinya gitu. Ya, oke. Ya. Jadi ya lewat gerakan sosial kami punya gerakan namanya Singojoyo. Oke, ono Sama mah. Singo Pakis ini Singojoyo. Iya, gak gelem kalah Mbak Jo. Itu tunggal kandang. Oke, Nah, Mbak Jo. Nah, di sana kami akan menyampaikan hal-hal yang sudah selayaknya untuk dikembangkan. Oke, betul. Setuju saya. Termasuk penanam seperti yang disampaikan oleh Kang Heri tadi bahwa ada narasi di balik permainan tersebut. Jadi diceritakan kenapa sih dasarnya kok seperti ini. Makanya itu nanti akan melibatkan orang tua. Jadi ketika anaknya bermain, orang tuanya boleh mengamati sambil diskusi. Nah, apa yang mau kita sampaikan? Karena waktu yang terbanyak untuk anak-anak itu di rumah. Nah, sehingga nanti proses belajar mengajar, proses transformasinya dapat. Nah, anak-anak sekarang itu sangat kurang sekali pelajaran tentang kalau bahasa kita ya menyebutnya toto kromo. Ya. Ya. Ya penjelasan agak panjang dikit nggak apa-apa, tapi yang penting kena. Kita mengenal di Jawa itu ada yang namanya toto jalmo dan ada toto kromo. Toto jalmo adalah aturan yang mengikat antara makhluk satu dan makhluk lainnya dengan beda spesies. Ikut Toto Jalmo ya. Toto jalmo artinya hubungan manusia dengan makhluk yang lain. Sedangkan toto kromo itu adalah aturan yang mengikat makhluk satu dan yang lainnya dalam satu spesies. Menungso karo menungso, orang dengan orang itu artinya toto kromo. Iya, Kucing dengan kucing toto kromo. Tetapi nah iya memang begitu. Sebentar Mbak Jo, Ya. kenapa saya ini semakin banyak orang yang gak punya tata krama ini jangan-jangan spesiesnya udah beda ya. Nah, tetapi kalaupun tidak punya toto kromo, minimal milikilah toto jalmo. Betul. Nah, jadi kita menyebutnya jalmo itu sebenarnya sudah tidak lagi membedakan, mohon maaf, apakah ini manusia ataukah ini bukan manusia. Saya nggak menyebut hewan ya. Iya, Oh ya itu betul. tadi. Sorry. Jadi, nah ini ada aturan-aturan. Nah, lewat permainan, nah lewat main, ini kita mengenalkan kembali Oke. nilai-nilai itu. Ada ya nilai-nilai itu Loh, ada ya di dalam permainan ada. ya. Makanya nanti dalam Oke. permainan kalaupun memang diperbolehkan
kami ini ingin memanfaatkan ruang-ruang publik Oke, baik. di mana ekspresi itu bisa kami kami sajikan. Oke. Ini harapannya ya, berarti Oh, harapan iya. harapan untuk semoga saja apa yang kami hadirkan lewat media RRI ini, Mbah Jo, Iya. ini juga bisa didengar oleh pemerintah Iya. daerah khususnya gitu ya. Bagaimana bisa mengembangkan atau menghidupkan kembali permainan tradisional. Ini harapannya diberikan ruang gitu ya. Iya. Diberikan ruang-ruang untuk bisa anak-anak bermain dan Iya. mengenal permainan zaman dulu ya. Iya. Saya Seperti tambah apa satu lebih? lagi ini Iya, ya. boleh. Jadi saya sempat mengikuti 2 kali kongres kebudayaan, yaitu yang di tahun 2018 dan yang kemarin tahun 2023 di Jakarta. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan, adat istiadat, bahasa, sastra, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, olahraga tradisional, permainan rakyat, manuskrip, ritus, dan seni. Lebih dari 7 tuh, ada berapa itu tadi? 10. 10 ya. Makanya saya hitung tadi. Nah, kenapa objek pemajuan kebudayaan itu dikuatkan dengan undang-undang pemajuan kebudayaan? Karena ini salah satu kekuatan untuk membangun bangsa. Oke. Gitu. Oke, bolehlah kita disebut, wah, buat senjata masih kalah canggih dengan negara lain. Membuat alat-alat elektronik masih kalah produksinya. Tapi ada hal yang tidak dimiliki oleh bangsa lain adalah karakter building. Wah, ngomong bahasa Inggris mana, Grek? Waduh, karakter building Loh, ya. iya. Oke, pembangunan apa ya? Pembangunan Karakter gedung. bangsa seperti yang dicita-citakan Oke, oleh siap. founding father kita. Termasuk yang sekarang saya juga berharap banyak kepada Kang Heri dan kawan-kawan nanti bahwa semangat berkebangsaan ini kita angkat melalui permainan-permainan. Permainan ya, atau mungkin apa yang ini kan salah satu penggiat apa tadi Mas Sinau kok lupa lagi sih saya. Kampung Sinau ya. Kang Heri sendiri harapannya untuk pemerintah ini nanti dimasukkan juga permainan-permainan tradisional semakin banyak ini menggerakkan para orang tua sehingga bisa mengajak putra-putrinya untuk bisa datang gitu ya. Ini apa sih sebetulnya yang menjadi kendala gitu ya? Ini mudah-mudahan didengar ya Mbak Jo ya. Oh, iya. Dari sekian lama apakah perizinannya kah atau butuh apakah? Kan nggak apa-apa kita ngomong Oh, ya iya. kan? Ini kan juga untuk bangsa kita Oh, iya. gitu loh. Monggo Kang Heri. Ekspresi kemerdekaan. Iya betul, Nah, ekspresikan Iya, Kang Heri. kalau menurut saya karena memang pelakunya sudah tidak banyak. Jadi kemungkinan ya kalau nggak ada yang meneruskan ya bakal luntur. Jadi mungkin harapan saya kayak figur-figur kayak Mbak Jo ini ya didukung gitu. Oke, siap Mbak Jadi Jo. keperluannya apa mungkin fasilitas atau ruang publik tadi. Diberikan kemudahan Iya. juga ya dalam kepengurusan Iya. perizinannya gitu ya. iya, Oke. termasuk pajak nggak ditarik. Oh enggak. Jangan sila itu. Kalau Iya. pajak itu wajib Memang lah. kewajiban Nah, ya. tapi yang Oke. jelas kan kami juga ingin satu saat bangsa kita ini kembali menunjukkan kejayaannya. Amin. Kalau kita amati Mm-mm. dari kecil anak itu dibawa dalam keadaan kegembiraan. Mm-mm. Contohnya disebut sebagai kudangan. Iki koyo zamanku biyen, Nah. aku zaman dulu tuh umur berapa ya Mbak Jo masih ingat sekali kok. Ya sudah ngerti kok. Ya. Jadi kalau nggak mau tidur itu memang saya sama orang tua saya, kebetulan saya punya orang tua angkat di mana itu orang tua angkat saya itu memang sesepuh di desa sana. Nah, Beliau tuh sudah paling seneng itu pinter nembang, Nah. pinter apa ya, pinter pantun dan pinter sebagainya. Saya tuh sering sekali kayak dikasih apa ya, kayak dinabobokkan begitulah istilahnya. Jadi nanti Jadi akan gimana tuh? diperagakan. Kalau anak sudah melek, sudah bangun, maka dikudang, dibawa ke dalam suasana gembira Ah, itu benar dengan benar benar. lagu-lagu yang lucu-lucu. Oh, gitu ya. Nanti ketika sudah waktunya tidur, diuru-uru, ditidurkan. Oke. Biasanya dengan pesan-pesan moral yang dibawakan dengan nada-nada yang lebih soft. Oh, gitu Nah. ya. Ini kayaknya Kang Heri nih vokalis ini Wah. ngerti ya. Lagunya kayak gimana Saya tuh? vokalis rock nih. Oh, nggak apa-apa itu dibuat Tapi terpakai aja. nanti kita buktikan bahwa bahkan seorang musisi lagu-lagu cadas ya, lagu-lagu bisa juga membawakan tema-tema menidurkan anak. Kalau nanti- saya prakteknya yang ini aja, yang
ngutang itu yang Oh gitu ya. Heeh. Boleh banget itu Mbah Jo. Nanti kita kasih tahu ya para pemirsa dan juga pendengar kita ya. Seperti apa sih kutangannya gitu ya. Iya. Tapi sebentar Mbah Jo. Ini saya penasaran banget ya. Beberapa orang atau sebagian orang itu mengatakan bahwa mereka itu kayaknya lebih bangga itu ketika memberikan gawai kepada anak-anaknya gitu ya. Dan di situ ada banyak permainan-permainan games Ya. katanya yang bisa mengasah kemampuan otak anak gitu ya, menjadikan anak cerdas seperti itu. Nah, kalau menurut saya pribadi, ini sebagian orang yang mengatakan begini, alah permainan tradisional itu kan sudah apa itu permainan nggak produktif dan seperti apa menurut panjenengan berdua? Kang Heri dulu mungkin Nggih, sebelum Mbak Jo. monggo. Ya mungkin kalau dinilai dari teknologi ya memang kita kalah kayak sama yang sekarang ini peralatannya. Oke. Tapi di balik itu nggak ada daya kreativitasnya. Kalau sekarang orang bermain alatnya beli. Iya. Kalau dulu dipaksa harus bisa membuatnya sendiri. Itu jadi Minimal cari. minimal mencari bahannya. Terus harus bisa merakit sendiri, harus bisa bikin sendiri. Kalau nggak bisa, akhirnya ketinggalan di permainan. Oke, siap. Begitu. Oke, jadi padahal kalau bisa disimpulkan ya permainan zaman dulu tuh harusnya ya kalau dihidupkan kembali kepada anak-anak sekarang itu malah permainan-permainan non digital yang memang bisa menumbuhkan atau menstimulasi otak membuat anak untuk lebih kreatif. Iya. Gitu ya Mbak Jo ya? Iya. Kalau menurut panjenengan gimana ini? Jadi Ada sebagian orang tua yang mengatakan seperti itu. tapi contohnya begini. Kita melihatnya itu sebagai permainan. Ya. Tapi orang-orang di seberang sana permainan bola itu ngurusnya serius bener. Dan dia kalah menangnya benar-benar diperhitungkan. Nah kita kan enggak. Tapi ya balik lagi lah simpelnya. Waktu yang kita punya di saat ini tidak cukup. Oke. Yang jelas kita butuh satu saat masih bertemu lagi, masih butuh media lagi untuk karena saking banyaknya. Ya. Yang jelas bahwa ya ini tadi, ini tanggung jawab kita bersama. Oke. Kalau merasa punya anak, punya cucu, marilah. Ya. Ya, kalaupun tidak setuju, tolong jangan halangi kami. Betul, Nah. masuk ya Kang Heri ya. Nah, kalau nggak setuju, Oke. tolong jangan halangi kami. Oke, baik, Tapi baik. kami akan menemukan cara-cara yang lain. Oke, marilah kalau bisa menurut saya itu kolaboratif lah ya. Iya. Baik itu pemerintah juga ini sekali lagi harapan Wajib, saya mudah-mudahan kayak Kang Heri yang memang mempunyai satu wacana di mana ini juga mencerdaskan generasi bangsa gitu ya. Ini harusnya didukung dan juga mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pengurusannya atau mungkin didukung dalam hal lainnya gitu ya Mbak Ya, Jo ya. Oke, nggak terasa loh Mbak Jo ini kita ngobrol sudah hampir 1 jam. Jadi mungkin buat Mbah Jo dan juga Kang Heri untuk tema kita hari ini bagaimana mengenal nilai luhur di dalam permainan tradisional, mengajak Anda bernostalgia dan juga bagaimana pelestariannya yang memang penuh tantangan di era saat ini gitu. Closing statementnya sebelum nanti kita terakhir juga ada yang ini loh ya, yang tadi disampaikan itu loh. Oh itu ya. kutangan ya. Oke, Kang Heri monggo ini dari kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, monggo. Kesimpulan. Ya jadi pesan aja agar tidak melupakan sejarah masa lalu. Jadi ya itu tadi mungkin sistem pengajarannya juga gitu. Jadi belajar sama orang dulu. Soalnya orang dulu itu banyak hal-hal yang filosofi tinggi. Mungkin contohnya saya. Oke, baik. Seperti itu. Jadi Ya. banyak kreativitas saya itu karena hasil dulu bermain-main gitu. Ini kan jadi kayak beliau sekarang. Saya bisa melukis, menggambar, menyanyi nggak lewat kursus atau apa. Saya Otodidak dapat ya? dari permainan, Oke. otodidak. Oke, dari permainan-permainan Iya. tradisional yang mengasah kreativitas gitu ya. Oke, terima kasih Kang Heri. Mbah Jo, monggo. Terima kasih. Jadi simpel saja. Kalau bermain bersungguh-sungguh, tapi barang sungguhan jangan dibuat main-main.
Iki dalam sekali Oh, ya, iya. simple tapi dalam ya Mbak Jo ya. Oke, baik Mbak Jo dan juga Kang Heri, nanti di terakhir saya mau dengar kudangannya begitu ya. Nggih. Oke baik pemirsa dan juga para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi permainan tradisional ini memang bukan hanya sekedar permainan iseng seperti yang disampaikan Mbah Jo tadi, tetapi juga ini jejak budaya yang menyimpan nilai dan juga kebersamaan dan sejarah yang diwariskan tentunya lintas generasi, seperti banyaknya permainan yang sudah diperkenalkan dengan properti yang sempat dibawa ke sini. Ini adalah bagian dari masa kecil kita sekaligus bagian dari identitas bangsa. Maka dari itu mari sama-sama kita lestarikan, kita jaga, kita hidupkan kembali, kita kenalkan kepada putra-putri kita supaya apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang luar biasa ini tetap terjaga. Begitu nggih Mbah Jo nggih? Terima kasih banyak untuk para pemirsa dan juga RRI Net dimanapun Anda berada. Tapi sebelum saya pamit undur diri, ini ada satu lagu kudangan yang akan dibawakan Mbah Jo dan juga Kang Heri sebagai vokalis rocker ini ya. Baik, sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita dalam obrolan budaya RRI Net pada kesempatan hari ini. Saya Budeme pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam budaya dan merdeka. 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 Nantikan ulasan ragam budaya Nusantara berikutnya di Etalase Nusantara. Hanya di RRI Net.